Selamat malam teman-teman. Boleh Selamat malam. boleh dinyalain kameranya. Kok dia pakai cahaya? Yang nggak bisa yang nggak bisa dinyalain kameranya, boleh langsung di itu ya, dikonfirmasi di Di chat. chat. Yuk, yuk nyalain kameranya teman-teman. Kita Jangan lupa buat pakai background zoom-nya ya. oke. Ayo yang belum. Kita tunggu sampai 19.43. Sebelumnya, selamat bagi yang udah keterima Staff OIM 2025. Yeay, selamat teman-teman semua dan terima kasih udah meluangkan waktunya untuk Well Stuff malam ini. Nah, kita absen dulu ya. Ini nanti koor-wakoornya, PJ-WPJ-nya eh boleh apa namanya on mic. Pertama untuk PO-VPO udah ada belum? Hadir. Oke. Oke. Lalu ada Kestari. Hadir. Oke. Keuangan. Keuangan udah belum? Kayaknya masih di jalan tadi. Fundraising ada nggak? Nggak ada kayaknya. Oke, sponsorship, sponsorship belum. Oke. Bidang acara ada nggak? Mei, Bening, Hadir. Dir. Oke, Hadir. Oke. oke. PKM. Hadir. Oke. Udah terus non PKM ada. Ada. Hadir. Lalu K3, Kopras, Hadir. Translog. Hadir, hadir. Oke. HPDD, Hadir, hadir. Dokum, Hadir, hadir. Pup. Hadir. Oke, kayaknya udah cukup ya. Nah, nanti kita bacain dulu rundownnya.
Oke, nanti pertama ada sambutan dan ucapan selamat dari PO VPO, lalu ada pengenalan OIM itu oleh PO dan VPO. Selanjutnya akan ada pengenalan bidang, yaitu ada kesetariatan, lalu ada fundraising sama sponsorship, terus lalu ada bidang acara, terus nanti ada dibagi lagi menjadi divisi event, divisi LO, lalu nanti ada pengenalan. Nanti di PKM ada divisi PKM AI, PKM GFT, PKM PM, PKM RSH, lalu nanti ada pengenalan bidang non-PKM. Nah, non-PKM ini ada divisi debat bahasa Indonesia, debat bahasa Inggris, penulisan esai, dan kuis. Lalu nanti ada pengenalan divisi poster infografis. Lalu nanti selanjutnya akan ada pengenalan bidang operasional, lalu ada pengenalan divisi K3, pengenalan divisi Translog, pengenalan bidang HPDD, ada pengenalan divisi desain, divisi dokumentasi, lalu yang terakhir ada divisi Humpub dan divisi keuangan. Oke, boleh operator langsung ke sorry, boleh PO dan VPO atas pembukaannya. Oke, makasih acara. Dan mungkin dari mana dulu ya? Jadi makasih banget untuk semuanya udah memilih OMFIB sebagai panitia di semester baru ini dan juga aku harap kalian semua pada betah di sini dan semoga bisa mendapatkan pengalaman yang lebih luas lah apapun itu. Mungkin bisa terkait dengan lomba PKM atau mungkin juga lomba debat. Mungkin kalian juga ingin tahu bagaimana secara pengalaman bekerja sama dengan orang lain dan juga sebagainya. Gitu. Oke, mungkin itu aja sih dari aku dan mungkin bisa dilanjut aja sampai VPO. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih karena sudah bergabung di kepanitiaan OI ini. Dan semoga kedepannya kita bisa bekerja sama dengan baik, saling mendukung, dan untuk menjadikan pengalaman yang menyenangkan tanpa menjadikan kepanitiaan OIM ini menjadi beban. Semoga ya. Dan selamat yang sudah diterima di OIM. Baik, terima kasih PO VPO atas sambutannya. Lalu selanjutnya akan ada pengenalan OIM oleh PO dan VPO lagi. Silakan. Oke, boleh mungkin langsung PPT-nya. Wait ya, sebentar. Oke. Oke, Mei. Wait ya guys, ada kendala jaringan sedikit. Please maafin.
Oke, mungkin sambil nunggu juga sih yang load ini, tadi kayaknya aku lupa perkenalan deh. Oke, perkenalkan aku Muhammad Nabil Rahman dari Filsafat 24, dan VPO ku Najwa. Aku Najwa Lutisti, kalian bisa panggil aku Najwa atau Wawa. Aku dari Sasindo 24. Oke, salam kenal Najwa, salam kenal juga semuanya. Mungkin ini ya, mungkin kalian udah mungkin di SMA-nya atau mungkin juga ada yang dulu juga pernah ikut OIM. Mungkin kalian udah tahu itu kayak Olimpiade gitu. Maksudnya kayak kalau zaman aku SMA itu tuh ada kayak semacam cerdas cermat gitulah. Pokoknya tuh ada yang Olimpiade kayak Olimpiade KSM kalau nggak salah. Yang isinya tuh akademik. Dan kalau di OIM FBW ini juga sama gitu. Jadi itu isinya tentang Olimpiade, tentang lomba akademik di mana di sini kami ingin mengajak nih para IKM, khususnya mahasiswa-mahasiswa FBUI itu untuk menuangkan gagasannya gitu. Jadi kayak gagasannya di akademik, kayak ide-ide kreatif mereka lah. Pokoknya kalau kalian tertarik nih, salah satunya itu kayak PKM ataupun juga debat. Dan di sini kami mewadahi semua itu gitu. Oke, mungkin lanjut aja deh. Boleh di scroll ke bawah. Oke, ini kami. Boleh dilanjut aja. Dan ini latar belakangnya gitu. Jadi lebih singkatnya, OIM FBU ini singkatannya Olimpiade Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia itu bertujuan untuk menjadi sarana bagi mahasiswa dalam menyumbangkan gagasan mereka ataupun juga potensi akademik mereka serta budaya diskusi ini dan juga kepedulian sosial. Dan kalau kalian udah pernah lihat di IGFB di IG OIM nih, itu kan ada tema tuh. Tema kita tuh tahun ini tuh tentang HAM. Jadi kami tuh ingin mengajak para IKM untuk eh, berdiskusilah soal HAM ini. Karena kalau kita lihat yang seperti yang kita tahu ini tentang mungkin kayak beberapa peristiwa belakangan inilah, itu tuh banyak banget kayak kasus-kasus HAM gitu atau mungkin kayak peristiwa-peristiwa tidak mengenakan gitu. Jadi di sini kami mewadahi itu semua, mewadahi diskusi itu. Boleh dilanjut? Berikut visi misi kami yaitu menjadi ruang pengembangan kemampuan ilmiah mahasiswa di bidang PKM maupun non-PKM nih. Mungkin ada yang masih mawar juga nggak tahu. Jadi PKM itu apa? PKM itu bisa dibilang program kreativitas mahasiswa, di mana PKM ini tuh sebenarnya dari pemerintah ya maksudnya. Dari kementerian kalau nggak salah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh PKM nanti atau mungkin juga bisa dilihat di IGO. Nah, itu kita juga ada lagi non PKM, yaitu lomba-lomba selain dari PKM itu. Dan oke, itu tadi udah kemana-mana. Sorry. Jadi lanjut aja, misi kita itu adalah memberikan wadah pengembangan kemampuan akademik mahasiswa di bidang PKM non-PKM, melakukan kegiatan sosialisasi keilmuan yang mampu meningkatkan minat IKM FBUI terhadap bidang PKM dan non-PKM, dan memberikan kolaborasi dan juga mendorong pengembangan ide-ide kreatif ke yaitu ya mungkin kalian udah sering lihat ya, ada juga di IG profil yaitu ada matahari, itu melambangkan cahaya juga harapan, tangan itu melambangkan simbol manusia dan juga jarinya itu melambangkan keseluruhan himpunan yang ada di FBUI. Habis itu ada setengah lingkaran melambangkan bahwa hak asasi manusia belum sepenuhnya diakui dan juga warna merah itu mewakili senja, bentuknya hang yang belum rata, warna jigang kuning putih yaitu juga melambangkan harapan semangat ilmu pengetahuan dan juga kenetralan dalam memperjuangkan HAM secara inklusif dan adil. Boleh dilanjut?
Dan ini maskot kita, namanya jingga, diambil presentasikan suatu keindahan apa yang bentuk sempurna. Benih yang tumbuh menjadi pucuk itu melambangkan pendidikan, simbol harapan, dan warna border kuning itu simbol dari sikap optimis dan juga fondasi yang penting dalam mencapai apa yang diinginkan, apa yang diharapkan gitu. Boleh dilanjut. Dan berikut ini deskripsi OIM FBUI, yaitu kegiatan yang diadakan nih oleh Departemen Keilmuan dan Kajian Budaya dari BEM, kegiatan dari BEM FBUI khususnya. Jadi ini jadi ini bertujuan untuk jadi wadah bagi seluruh anggota IKM atau mahasiswa FBUI untuk menyalurkan minat dan bakatnya di bidang keilmuan atau akademik, yaitu melalui berbagai kompetisi karya ilmiah dan juga mendorong mahasiswa untuk mengkaji isu-isu penting yang relevan di kondisi masa kini ataupun juga masa depan. Dan kita pun juga bertujuan untuk menjangkau OIM UI 2025 nih. Kalau misalnya kalian ada nih teman-teman kalian yang jadi kontingen, itu pun kalau misalnya nih dia itu juara satu atau dua atau tiga gitu, dia bisa berkesempatan untuk ikut menjadi kontingen OIM UI 2025. Boleh dilanjut? Nah, berikut ini tema kita nih, yaitu Asia Future Building a Culture of Human Rights Through Dialogue and Action, atau singkatnya TUHAM. Dengan tagline-nya State of Right, Rights of Humanity. Yaitu di sini kita mengajak nih para mahasiswa khususnya lah ya, karena kita juga masih muda, yaitu melihat asasi manusia itu uh, mungkin ada cerita lagi sih sebenarnya. Jadi itu kalau biasa nih kalau aku nih lihat Twitter nih, atau mungkin lihat X nih, pokoknya tuh banyak banget soal masalah HAM gitu lah. Mungkin eh, HAM gitu, pokoknya itu sering dibicarakan gitu loh. Sering juga digaungkan juga di Twitter. Tapi yang aku rasa nih kita tuh juga butuh nih kayak eh, background dasarnya gitu loh. Maksudnya kita tuh ngomong, eh, kita kita butuh background dasarnya. Pokoknya itu kalau ngomong di sosial media itu harus ada basicnya gitu, dan itu pun dicarinya ya melalui riset dulu ataupun juga ya baca buku dulu atau semacamnya, dan baru tuh kita melakukan aksi nih, mungkin bisa kayak aksi, mungkin misalnya demo atau mungkin semacamnya lah, tapi di sini kita fokusnya di gagasannya aja. Oke, boleh dilanjut. Dan berikut deskripsi kegiatan. Nah, selanjutnya untuk deskripsi kegiatan, jadi pelaksanaan OMFB itu dimulai, berlangsungnya itu secara hybrid. Hybrid itu ada yang online, ada yang offline gitu guys. Dimulai dari tanggal 29 Agustus, itu adalah grand openingnya, dan 4 Oktober, ya, sorry, maaf, maaf, maaf guys. 29 Agustus itu grand openingnya, terus ada roadshow juga, di mana roadshow ini sudah kita lakukan kemarin saat PSA Mabim. PSA Mabim, ada perlombaan PKM dan non-PKM, itu pada tanggal 1 sampai 27 September. Di PKM itu terdiri dari 4 lomba. Ada PKM AI, PKM RSH, PKM, ada PKM PM, dan PKM GFT. Untuk non-PKM sendiri ada debat bahasa Indo, debat bahasa Inggris, esai, poster infografis. Dan kita juga akan mengadakan workshop pada tanggal 12 September, dan untuk grand closingnya sendiri itu pada tanggal 3 Oktober. Salin dia selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada Gelora Raya FIB. Apa sih itu Gelora Gelora Raya FIB? Jadi Gelora Raya FIB ini adalah kolaborasi antara OIM FIB UI dengan Olimbud FIB UI 2025. Di sini kita akan menggabungkan grand opening dan grand closing, di mana grand opening itu bentuknya itu adalah parade himpunan. Setiap himpunan akan ikut parade, dan untuk grand closingnya itu ada pesta musik ya, Bill, konser musik itu. Dan di
Grand closing juga Intinya tuh akan juara. berapa, Bil? Bukan maksudnya intinya sih pengumuman juara dan juga konser kita. Ya, ya, ada pengumuman juara juga di grand closingnya. Lanjutnya, kali dia selanjutnya. Nah, untuk susunan acara, seperti yang aku bilang, ini kayaknya belum diganti. Di mana kita akan ada grand opening itu pada tanggal 29 Agustus dan workshopnya 12 September untuk perlombaan 1 sampai 27 September dan grand closingnya pada tanggal 3 Oktober 2025. Udah lagi. Selanjutnya, oke, terima kasih. Makasih, guys. Oke, terima kasih PO atas pengenalannya tentang OIM. Nah, teman-teman tuh ada yang tahu nggak sih kira-kira perbedaan antara OIM dan OLIM? Kira-kira apa tuh, Kak Anin? Bedanya itu kalau Olim itu dia lomba di bidang olahraganya, kalau OIM ini sendiri di bidang ilmiahnya. Betul. Betul banget. Nanti juga ada Gelora Raya FIB yang tadi udah disebut sama PO kita dan udah dijelasin juga. Pastinya kita bakal seru-seruan ya di grand opening dan grand closing nanti. Karena eh, grand opening dan grand closing kita juga digabung dengan Olim tahun ini yang mengusung nama Gelora Raya FIB. Betul. Nah, selanjutnya akan ada pengenalan dari bidang kesekretariatan. Operator boleh silakan PPT-nya. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan kami dari bidang kesekretariatan OIM FIB UI 2025. Nah, pada kesempatan kali ini kami bakal sharing sedikit tentang siapa aja sih di balik bidang kesekretariatan dan apa aja job desk utama kami. Oke, boleh next slide. Jadi, sekretaris OIM itu ada dua. Yang pertama ada aku sendiri, Karina Syahrani Mursidi dari Sastra Indonesia 2024. Dan aku juga bareng Nazwa Aulia Fatimah, dia juga dari Sastra Indonesia 2024. Boleh next slide. Nah, jadi job desk dari bidang kesekretariatan itu secara garis besar itu ada tiga. Yang pertama ada penyusunan proposal dan pra-proposal. Yang kedua ada pembuatan surat. Di bawah ini ada contoh-contoh surat yang kami kerjakan. Terus yang ketiga itu penyusunan laporan pertanggungjawaban. Oke, boleh next slide. Oke, jadi itu tadi sekilas tentang bidang kesekretariatan ya. Jadi intinya bidang kesekretariatan itu yang ngurusin atau ngehandle segala hal administratif yang dibutuhkan oleh OMFIB agar bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Oke, terima kasih presentasinya. Sekarang kita lanjut ke bidang acara. Operator boleh tolong. Oke, nah ini ada di bidang acara.
Kebetulan koor-wakornya dari aku sendiri, Indah dari Sasindo 24 dan partner aku. Aku koor bidang acara Nindya Widi Putri dari BKK 2024. Oke, boleh next slide, operator. Nah, apa sih sebenarnya bidang acara di OIM? Nah, bidang acara di OIM itu bidang yang membawahi divisi event sama divisi LO. Nah, serta kita ini bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan di OIM FIB 2025. Nah, kegiatannya apa aja sih? Nah, kegiatannya itu ada welcoming staff, ada grand opening, ada workshop, dan ada grand closing. Nah, kalau kalian, teman-teman angkatan 25 yang kemarin PS sama BIM ada booth-booth itu tuh namanya roadshow kita gitu. Nah, boleh next slide. Nah, ini ada kepengurusan acara. Ini keren banget. Nah, ini ada eh, aku sendiri Indah sebagai koor acara. Kita ulang lagi ya perkenalannya dari Sasindo 24. Aku koor acara Anindya dari BKK 2024 Nah, ini ada PJ Event. dan Itu dari PJLO iya, kita. betul. Nah, PJ Eventnya ini adalah namanya Mei dari BKK 2024. Nah, PJLO-nya namanya Bening dari BKK 2024. Hmm. Next slide. Oke, segitu dulu. Thank Thank you, you. teman-teman. Nah, selanjutnya akan ada pengenalan dari bidang PKM. Boleh operator? Aduh, sorry, sorry, sorry. Ini ada pengenalan dari divisi event. Maaf, teman-teman. Maaf. Nggak, dari event dulu, event dulu. Iya, event. Teman-teman jangan tegang ya. Biasa Halo aja. guys, suara aku terdengar nggak? Dengar. Oke, makasih Koor yang melupakan event dan LO. Maaf Aku, ya. halo guys, jadi aku di sini Mei sebagai P. Aku bakal ngenalin apa itu divisi event. Next, Bening. Jadi di sini aku bakal ngenalin dulu staff divisi event itu siapa aja. Oke, jadi yang pertama di sini ada aku, Mei, dari BKK 2024. Aku sebagai PJ. Terus ada Adwa, Cipi, sama Keisha. Mereka bertiga dari angkatan 2024 juga. Boleh next. Terus ada Tasya dari Sastra Jawa 2025. Terus ada Zivana Sastra Indonesia 2025. Rena Sastra Indonesia 2024 dan Gung Is Ilmu Perpustakaan 2025. Next. Oke, tadi kan aku udah ngenalin tuh staffnya siapa aja. Nah, di sini aku mau ngasih tahu apa itu divisi event yang ngapain aja. Jadi, em, overall itu job kerjanya tuh sama kayak bidang acara karena emang benar-benar di bawah bidang acara. Cuma kita lebih spesifik jadi kayak staffnya itu di event. Jadi acara itu kayak yang handle secara keseluruhan, tapi untuk staff-staffnya sendiri itu dari event yang mempersiapkan roadshow yang kemarin di PS sama BIM yang bagi-bagi brosur itu, terus workshop, grand opening sama grand closing yang bakal ada band-band itu guys yang sangat asik. Next. Nah, ini job desk buat divisi event. Yaitu event ada pre-event sama main event. Pre-event tuh kemarin udah berjalan roadshow. Nah, nanti yang bakal berjalan lagi itu ada workshop dalam waktu dekat, guys. Terus ada main event. Ini pembagian job desk-nya. Oke, next. Udah guys, segitu aja. Nanti untuk yang jadi staff event bakal aku jelasin lebih detail lagi. Bye-bye.
Terima kasih Mei atas penjelasannya tentang divisi event. Sekarang kita move ke divisi LO. Operator bisa ditampilkan ya PPT LO-nya. Oke, halo, suara aku kedengeran nggak ya? Oke, sebentar. Kedengeran bening tapi Double gitu. iya betul. Oke, jadi perkenalkan sebelumnya nama aku Bening Tias Kayana sebagai PJLO. Aku juga mau minta maaf sebelumnya karena aku belum bisa on cam nih sekarang. Jadi kita mulai aja ya. Tadi setelah udah ada event, di bidang acara itu ada juga divisi LO atau Liaison Officer. Oke, jadi seperti yang udah aku perkenalkan sebelumnya, aku di sini Bening Tias Kayana atau kalian bisa panggil aku Bening selaku penanggung jawab divisi LO. Aku dari jurusan Bahasa dan Kebudayaan Korea angkatan 2024, guys. Salam kenal ya. Oke, selanjutnya aku juga mau memperkenalkan staf aku di divisi LO yang akan menemani aku ke depannya. Jadi kebetulan sepertinya dia berhalangan hadir ya hari ini. Cuman aku mau memperkenalkan Kisha Amelia Artanti sebagai staf divisi LO dari angkatan 2024. Nah, selanjutnya aku mau menjelaskan nih, apa sih divisi LO itu? Oke, jadi divisi LO adalah divisi yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal OIM FIB UI. Misalnya pihak eksternal itu tuh bisa dibilang juri, pembicara, kontingen himpunan, terus ada juga moderator. Pokoknya pihak-pihak luar yang nanti akan berhubungan selama berjalannya OIM FIB UI itu akan menjadi tugas LO untuk menjadi jembatan komunikasi. Nah, terus job desk-nya apa aja sih? Untuk divisi LO, jadi tadi kita akan menjadi penghubung antara pembicara dan panitia. Misalnya tadi kan kita mau ngadain workshop nih untuk salah satu program kerja acara. Nah, jadi nanti yang akan menghubungi pembicaranya itu kami dari LO. Kemudian ada juga para juri perlombaan. Jadi nanti kita akan menghubungi juri-juri tersebut berdasarkan request dari bidang PKM ataupun non-PKM. Dan yang terakhir, LO itu juga bertugas untuk menjadi jembatan komunikasi antara panitia dan kontingen himpunan. Jadi nanti masing-masing himpunan bisa mendapatkan informasi atau mungkin bertanya itu juga pertama melalui LO terlebih dahulu. Oke, sekian penjelasan tentang divisi LO. Salam kenal ya teman-teman semuanya. Terima kasih, salam kenal Kak Bening. Selanjutnya kita move ke divisi bidang Bidang, PKM ya. Sorry, kita move ke bidang PKM. yeay, boleh opras. Oke, jadi bidang PKM ini ada core-nya yaitu Kanandita dari Arab 23 dan juga Kak Asma dari Arab angkatan 2023. Nah, bidang PKM ini membawahi divisi PKM 1 dan PKM 2. Itu PKM 1 ada PKM AI dan PKM GFT. Untuk BPH-nya ada saya sendiri, Alia dari Indonesia 24 dan partner saya Sakila dari Arkeologi 24. Untuk staf PKMA ini ada Sakira dari Rusia 2004 dan Naida dari Inggris 2024. Untuk PKM GFT ada Aryo dari Arkeo 25, ada Biki dari Arkeo 24 dan Yasmin dari Arab 25. Oke, selanjutnya PKM 1 ini membawahi dua lomba, yaitu PKM AI, di mana ini mengenai artikel ilmiah yang berdasarkan hasil penelitian atau kegiatan akademik kelompok yang telah dilakukan di masyarakat. Untuk pembagian kerjanya sendiri, tentu
ada yang menangani persiapan pelaksanaan kegiatan, dan menjadi jembatan antara peserta dengan juri. Nah, untuk PKM GFT ini merupakan gagasan futuristik tertulis yang merupakan kompetisi gagasan sebagai respon intelektual atas persoalan aktual yang dihadapi bangsa. Untuk jobdesknya ada yang menangani administrasi dari PKM GFT, menangani seluruh berkas proposal peserta, dan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan juri. Selanjutnya, ya, mungkin dari PKM 1 segitu. Ya, salam kenal semuanya. Terima kasih. Terima kasih PKM 1 atas penjelasannya. Sekarang kita move ke divisi PKM AI, oke? Boleh operator tolong? Halo teman-teman semua, suara aku udah terdengar atau belum ya? Malam, udah. Oke, oke. Halo teman-teman OMF IBUI, apa kabarnya nih? Aku mau maparin materi dari divisi PKM 2 nih. Yeay, teman-teman udah pada tahu belum divisi PKM 2 itu apa? Belum tahu nih Kak, apa tuh? Apa tuh? Kalau belum tahu, sini-sini simak dulu ya materinya apa aja nih, Kak. Oke. Nah, tapi nih teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi PKM 2, aku mau kenalin nih dari PKM 2. Malam ini tentunya aku nggak sendirian dong, aku bawa pasukan nih dari PKM 2 buat maju presentasi, yeay. Oke, aku mau kenalin. Jadi di PKM 2 ini dibawahi oleh koordinator dan wakil koordinator PKM 2 yang mengawasi berjalannya penyelenggaraan perlombaan ini loh teman-teman. Ada Kak Nandita dan Kak Asma. Kemudian ada Kak Hana Haifa Fajrina sebagai penanggung jawab divisi PKM 2 dari jurusan Ilmu Sejarah angkatan 2024. Kemudian ada aku sendiri nih teman-teman. Namaku Akila Kira Syakufa sebagai wakil penanggung jawab divisi PKM 2 dari jurusan Ilmu Sejarah 2024. Kemudian nih teman-teman, aku juga ada pasukan aku. Namanya Malina Stiani. Dia dari jurusan Sastra Jerman angkatan 2025 sebagai staf PKM. Kemudian ada Oke, kemudian ada Naila Nur Sabita dari Sastra Arab Angkatan 2025 sebagai staf PKMPM. Oke, kemudian ada Naura Aulia Hakim dari Sastra Belanda Angkatan 2025 selaku staf PKM RSA. Halo Wah, semuanya. teman-teman udah pada tahu. Oke, wah teman-teman udah pada tahu kan siapa aja orang-orang di divisi PKM 2 ini. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja kali ya. Oke. Nah, teman-teman, karena tadi aku dengar karena kalian belum tahu nih divisi PKM 2 itu apa. Nah, di divisi PKM 2 ini itu adalah divisi yang memberikan wadah bagi mahasiswa dalam melaksanakan program kreativitas mahasiswa atau yang disebut PKM nih teman-teman. Nah, divisi ini berfokus pada penelitian dan pengabdian masyarakat yang juga terkandung dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, divisi ini juga memiliki tujuan loh teman-teman. Apa sih tujuannya? Untuk meningkatkan kualitas mahasiswa, memberdayakan masyarakat, dan menyelesaikan masalah secara adil, inklusif, kreatif, dan kritis. Nah, pasti teman-teman pikiran dong, apa aja sih ini cabang lombanya? Nah, cabang lombanya ada dua teman-teman, ada PKMPM dan PKMRSH. PKMPM ini adalah pengabdian masyarakat, tentunya yang berfokus pada masyarakat dong teman-teman. Nah, kalau yang PKMRSH itu berfokusnya pada fenomena sosial dan humaniora dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Oke, boleh lanjut.
Oke, tugasnya apa aja sih nih teman-teman dari divisi PKM 2? Nah, di divisi PKM 2 ini tugasnya kita bekerja sama dalam menyelenggarakan dua cabang lomba, yaitu PKMPM dan PKMRSH. Tapi secara garis besarnya apa sih? Nah, kita itu menyiapkan teknis dan timeline, kemudian mengurus administrasi dan presentasi proposal PKM, merekapitulasi dan penilaian proposal PKM, dan mengordinasi dengan antar tim sebagai wujud komunikasi. Nah, tapi teman-teman, kita juga ada tugas khususnya loh, yaitu PJ Divisi PKM 2 akan memiliki tugas pada praacara, acara, dan pasca acara seperti memastikan kelancaran perlombaan, mengurus berkas, mengordinasi tim, dan sebagainya. Sementara itu, wakil PJ Divisi PKM 2 juga turut membersamai dan membantu PJ Divisi PKM 2 loh teman-teman. Nah, tidak lupa juga nih kalau staf Divisi PKM 2 juga turut dalam menyelenggarakan perlombaan. Seperti itu teman-teman. Oke. Oke, ternyata udah selesai nih teman-teman. Kami dari PKM 2 pamit undur diri ya. Terima kasih. Yeay, terima Terima kasih kasih. Keira dan teman-teman PKM 1 dan PKM 2. Nah, selanjutnya akan ada pengenalan dari bidang non-PKM. Halo semuanya, selamat malam. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih dulu buat semuanya karena udah berpartisipasi di OIM FIB 2025. Jadi kenalin, nama aku boleh di next, Salindianya. Jadi kenalin, nama aku Rizkan, sebagai koordinator non-PKM dan juga rekan aku, Caila, wakil koordinator non-PKM. Kami sama-sama dari Filsafat 24. Salam kenal. Oke, lanjut ke Salinda selanjutnya. Oke, jadi intinya non-PKM itu, terutama bagian koor itu berkepentingan untuk mempersiapkan seluruh lomba, berkoordinasi dengan PO, PO, dan BPH, terus mengawasi dan membantu pelaksanaan setiap divisi lomba, dan yang terakhir, melakukan evaluasi. Oke, langsung aja kenalan sama kakak-kakak BPH-nya ya. Boleh di next ke non-PKM 1. Oke, halo semuanya. Jadi, perkenalkan aku Putri Putri Kairani atau Putri, selaku penanggung jawab non PKM 1. Di sini aku bersama dengan partnerku, pasanganku terkasih yang tercinta, yaitu adalah April selaku wakil penanggung jawab. Halo Nah, semuanya. kita berdua itu dari Filsafat 24. Selanjutnya, oke, jadi ini staff-staff kita. Yang pertama ada Val dari Filsafat 24, terus ada Safa dari Jerman 25, sama Nana dari Sastra Cina 25. Mereka itu staff dari divisi non-PKM 1 yang lomba debat bahasa Inggris. Terus yang satu lagi ada Propeller Dog atau Biro dari Filsafat 24. Dia staff aku, itu lomba debat bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Nah, jadi apa sih lomba yang kita urus? Kita itu mengurus lomba debat. Di dalam OIM FIB UI sendiri itu terdapat dua bidang lomba debat, yaitu adalah debat bahasa Indonesia dan debat bahasa Inggris. Nah, kedua lomba debat ini sebenarnya kayak mekanisme sama tujuannya itu relatif sama dari em, apa kita itu bakal pakai style yang parliamentary style, terus habis itu jumlah kontingennya juga sama. Ya, cara kerjanya sama, terus kayak jumlah jurinya juga sama. Boleh lanjut? Jadi tujuan dari lomba debat itu adalah pertama kita akan mengangkat mosi dengan tema besar HAM, mengikuti tema besar dari OIM
FIB UI tahun ini. Lomba ini diharapkan dapat melatih kemampuan mahasiswa dalam berargumentasi, beretorika, berpikir kritis, serta menganalisis masalah, terutama pada tema yang terkait. Selanjutnya, ini selanjutnya akan dilanjutin sama April. Oke, thank you so much Putu. Nah, sekarang aku bakal jelasin kalian apa sih sebenarnya job desk non PKM 1. Jadi kita job desk-nya dibagi tiga nih. Yang pertama ada komunikasi dengan pihak ketiga, yaitu maintain membantu pihak ketiga selama durasi timeline lomba. Pihak ketiga tuh ada kayak juri, kontingen, atau mungkin divisi-divisi lain yang butuh koordinasi dengan kita. Lalu yang kedua ada mengelola dokumen, dan yang ketiga ada teknis acara yang berupa menjadi timekeeper, menjadi MC, dan juga mempersiapkan lokasi serta fasilitas lomba yang online maupun offline. Oke, bisa di next. Terus ini mekanisme umum kegiatan kita, aku singkat aja, kita pakai Asian Parliamentary Style dengan impromptu motions, berarti mosi debatnya itu dikasih taunya dadakan di tempat, lalu urutan tampil serta tim lawan itu akan ditentukan secara acak melalui spin wheel. Bisa next lagi. Ini timeline debat kita nih guys. Jadi pertama ada babak penyisihan di 6 September, lalu semifinal di 20 September, dan babak final di 27 September. Lalu ada pengumuman pemenang yang seperti yang udah dijelaskan sebelumnya ada di closing acara kita, yaitu 3 Oktober. Selanjutnya, nah ini juri-juri lomba debat. Semuanya itu mahasiswa UI yang udah pada keren-keren banget, udah punya pencapaian di bidang lomba debat. Kalian bisa baca-baca aja kalau kalian mau. Oke, bisa di next lagi. Nah, sekian dari presentasi non-PKM 1 atau lomba debat. Makasih yang sudah memperhatikan. Aku izin undur diri ya. Terima Thank you. kasih Kak April, Kak Putu atas penjelasannya. Bisa di next guys ke non-PKM 2. Halo semuanya, selamat malam. Aku di sini Shiva dari Filsafat 24. Di sini aku sebagai eh, dari divisi non PKM 2. Kemudian di sini juga aku nggak sendirian, ada juga Namira. Mungkin boleh di slide, boleh diganti ke slide selanjutnya. Oke, baik. Oke, ini di sini ada aku, Shiva, terus kemudian ada Namira sebagai wakil penanggung jawab yang akan ngebantu aku juga di sini. Kemudian di sini juga ada beberapa staff, ada Chelsea dari Filsafat 24, terus kemudian ada Jenar juga dari Filsafat 24, dan juga Laila dari Sastra Inggris 2025. Eh, Kemudian kalau untuk divisi non TKM sendiri ini, khususnya divisi non TKM 2, itu apa namanya membawahi beberapa lomba, yaitu diantaranya ada lomba kuis, lomba penulisan esai, dan juga lomba poster. Untuk penjelasan lebih lanjutnya boleh di slide selanjutnya. Oke. Untuk pengenalan divisi kuis ini merupakan salah satu cabang perlombaan yang diselenggarakan oleh OIM FIB UI dan termasuk ke dalam bidangnya non-PKM. Tujuannya apa? Tujuan untuk menguji kemampuan para peserta lomba melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengenai pengetahuan umum sesuai dengan tema yang telah ditentukan, yaitu mengenai tema besarnya adalah HAM. Ada pula pencapaian kemenangannya, yaitu dapat diperoleh dengan
membutuhkan kerjasama tentunya yang terjadi di antara setiap tim dan diselenggarakan dalam beberapa jenis pertandingan, yaitu beberapa babak, di antaranya adalah babak bola, hangman, dan juga jeopardy. Ada yang sebagai pembawa acara, kemudian ada juga yang bertugas sebagai notulen dan pengawas dokumen registrasi. Ada juga yang bertugas untuk sebagai pencatat dan penghitung akumulasi skor dan juga sebagai timekeeper atau pengawas waktu. Nah, untuk timelinenya itu kita sendiri dari divisi kuis akan yang pertama adalah tanggal 13 September, yaitu nanti ada penyisihan dari setiap kontingen. Jadi setiap kontingen akan dikumpulkan, terus kemudian akan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pool A dan juga pool B. Nanti dari setiap pool tersebut akan dipilih beberapa yang memiliki skor tertinggi dan kemudian akan ikut untuk final kuis di tanggal 27 September. Nah, untuk selanjutnya mengenai mungkin boleh kita salin dia selanjutnya. Nah, untuk mengenai divisi SI sendiri, divisi SI ini juga merupakan salah satu lomba yang akan diselenggarakan di bawah dari divisi non-PKM. Dengan misi utamanya untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam merumuskan gagasan-gagasan orisinal dan menunjukkan daya analisis kritis melalui landasan keilmuan yang kuat dan mempertunjukkan juga nih kemahiran berbicara di depan umum atau bisa kita sering sebut sebagai public speaking ya, dalam formatnya itu format video. Ada pula temanya, yaitu saya sendiri punya temanya sendiri ya. Jadi apa namanya, masih terkait juga dengan HAM. Temanya khususnya itu mengenai dari mahasiswa untuk masyarakat, mewujudkan kepedulian terhadap HAM. Kemudian untuk pembagian tugas-tugasnya diantaranya yaitu adalah ada yang menjadi sebagai pembawa acara, kemudian juga sebagai notulen dan pengawas dokumen, dan juga sebagai timekeeper atau pengawas waktu. Ada pula timelinenya itu nanti dimulai dari tanggal 6 September, di mana itu adalah tanggal pengerjaan kuis, dan sudah mulai bisa dikumpulkan dari tanggal 7 sampai 13 September. Dan setelah itu akan dilakukan penjurian pertama yang akan dilakukan oleh para juri tanggal 11. Dan kemudian dari beberapa orang yang terpilih akan dihubungi kembali untuk mengikuti sesi selanjutnya, yaitu presentasi dan tanya jawab daring yang akan diselenggarakan melalui platform Zoom dengan apa namanya ya, dengan berhadapan langsung dengan para jurinya yaitu. Terus kemudian setelah itu akan dilakukan pula penjurian kedua dari hasil presentasi yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu pada tanggal 22 sampai tanggal 26 September. Oke, boleh ke slide selanjutnya dan akan disambung sama Namira ya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya itu tentang panel di deskripsi lombanya. Kompetisi UKM itu menjadi melakukan ide melalui karya visual tema dengan mengangkat fenomena sosial sehari-hari. Saya ambilkan diharapkan dapat menyampaikan pesan saya dapat menyampaikan pesan sekaligus menumbuhkan kesadaran terhadap di sekitar kita. Temanya itu ngikut tema utama, tapi peserta diminta untuk memusatkan konten poster pada solusi atau tindakan preventif terkait salah satu studi kasus berikut. Pertama, mengenai pemahaman remaja terhadap kurangnya. Kedua, itu kurangnya keberanian bertindak, menyaksikan pelanggaran. Untuk desk itu adalah menghubungi juri dan peserta lomba, notulen, sama mengarsipkan dokumen registrasi dan karya peserta. Untuk yang lain itu tanggal 1 itu mulai pengerjaan poster, 2 sampai 7 September pengumpulan poster, 8 sampai 15 September poster. Untuk juri poster itu namanya Kak Regita, dia udah sering jadi juri juga, yaitu punya bisnis desain sendiri, yaitu juga suka itu menang.
Itu untuk dia selanjutnya. Terima kasih. Aku juga mau menambahkan sedikit mengenai juri esai, yaitu ada dua juri yang udah terkonfirmasi. Pertama ada Zainuddin dari sebagai dosen dari Sunda, dan beliau ini memiliki fokus stick. Dan kemudian yang kedua ada Bamamik Sri Supatmi dari Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, yang juga nanti akan apa namanya ya, memiliki fokus yaitu di bidang HAM itu sendiri. Oke, terima kasih. Boleh dilanjut ke lomba selanjutnya. Terima kasih Kak Syifa dan teman-teman udah ngejelasin tentang non-PKM 2. Selanjutnya akan ada pengenalan dari bidang operasional. Halo teman-teman sekalian. Sebelumnya aku minta maaf ya karena aku nggak bisa on cam dulu karena ada beberapa kendala. Nah di sini aku mau ngejelasin dikit aja untuk bidang operasional. Jadi pada intinya itu bidang operasional itu yang nantinya bertugas untuk nyiapin kayak misalkan transportasi, konsumsi, dan barang dan benda yang diperlukan selama kegiatan OMFIB UI. Nah, di bidang operasional itu sendiri itu dibagi jadi dua divisi di bawahnya. Nanti divisi K3 akan dijelaskan sama Dapa selaku BPH K3, dan nanti juga ada divisi Translog yang akan dijelaskan sama Taufik selaku BPH Translog. Boleh slide berikutnya. Jadi ini apa namanya, perkenalkan juga, aku itu namanya Muhammad Ihman Fiansyah selaku koordinator operasional, dan di sebelah kanan ada Fadil selaku wakil koordinator operasional. Boleh di next. Dipersilakan buat Dava untuk mempresentasikan. Halo semuanya. Eh, Sebelumnya untuk penjelasan divisi K3 yaitu divisi keamanan, kesehatan, dan konsumsi. Boleh next. Untuk saya, Dava Ataullah sebagai DPA K3 24. Rekan saya Akhtar dari Filsafat 24 juga sebagai wakil, dan staf kami Alaika dari Sastra Arab 2025. Next. Job desk K3 sendiri yaitu pertama yaitu keamanan, mengatur jalur keluar masuk dan menjaga area tata tertib, termasuk mengantisipasi potensi gangguan atau keributan. Kedua, kesehatan, bersiaga di lapangan untuk menangani peserta yang sakit atau cedera ringan selama acara. Ketiga, konsumsi, memastikan konsumsi sesuai jumlah yang hadir, serta menjaga konsumsi aman dan tersedia tepat waktu. Next. Selanjutnya dijelaskan teman saya. Oke teman-teman semua, di sini dari divisi Translog. Jadi Translog itu adalah transportasi dan logistik. Boleh di next. Untuk BPH-nya sendiri ada saya Ahmad Taufik Ilham dari Filsafat 24. Terus ada rekan saya Ahsan dari Filsafat 2024 juga. Next.
Nah, untuk translog sendiri, mungkin teman-teman bertanya apa sih yang akan dikerjakan oleh divisi transportasi dan logistik. Sesuai namanya, untuk transportasi, jadi kami itu menyediakan transportasi untuk kebutuhan barang dan konsumsi selama kegiatan OIM FIBUI. Dan untuk logistik, kami menyediakan kebutuhan barang dan benda yang diperlukan selama kegiatan OIM FIBUI. Dan juga kami akan menyediakan platform, berbagai platform untuk keperluan selama kegiatan OIM itu berlangsung. Jadi singkatnya, divisi transportasi dan logistik ini berguna untuk menunjang keperluan teman-teman nanti dalam kegiatan hari H OIM FIBUI. Mungkin next. Oke, mungkin itu saja. Gimana Man, Ilman? Ya udah, makasih ya Thank teman-teman. you, Opras. Thank you, Oke. Ilman. Thank you, Taufik, atas penjelasannya tentang bidang Opras. Selanjutnya akan ada pengenalan oleh bidang HPDD. Waduh, Aduh, itu itu PowerPoint-nya gitu ya. Happy Didi. Oke, selamat malam teman-teman OIM semuanya. Malam, malam Nah, Happy Didi unik-unik. jadi aku mau disclaimer dulu teman-teman ya. Ini tuh cuma sebagai candaan doang ya, cuma jokes, bukan kita nggak membenarkan segala tindakannya Pak Didi ya. Jadi jangan sampai nanti di Twitter nanti malam bakal viral kalau misalkan OIM mendukung gerakan Pak Didi ini ya. Ini cuma bercanda Viralin, teman-teman ya. viralin habis ini. Jangan sampai viral ya. Oke, kita langsung masuk aja ke penjelasan HPDD. Jadi boleh di next slide-nya ya kan. Jadi HPDD ya sesuai dengan namanya ya kan teman-teman, Humas, Publikasi, dan Desain. Jadi ya divisi-divisi yang di dalamnya itu adalah tiga itu teman-teman. Nah, jadi di sini kenalin dulu ada saya Sujajaga Satru sebagai Koor HPDD sekaligus PJ Dokumentasi, kemudian ada Rehan Maulana sebagai Wakoor HPDD sekaligus WPJ Dokumentasi, kemudian ada Suhar Taji Yusuf Atmajaya sebagai PJ dari desain ditemani oleh Faiza Abilasya Ardianinda dari sebagai WPJ desain, dan di PJ dan WPJ PJ Humpupnya itu ada Faiha Alia dan WPJ-nya ada Faniza teman-teman. Boleh di next slide. Nah, nah ini teman-teman, staff staff HPDD teman-teman. Absen dulu, absen yang namanya disebutin resen ya teman-teman ya. Karena biar kita saling kenal teman-teman. Jadi di staff dokum ada Sofi Maria Mursida teman-teman. Mana yang namanya Sofi Mariam boleh resen supaya ketahuan, supaya ketahuan. Ya, ini dia orangnya teman-teman. Halo Mariam, selamat malam. Next ada Aulia Nursyabaniah. Mana yang namanya Aulia boleh resen? Oke, udah ketahuan ya teman-teman staf dokum yang mana. Di selanjutnya ada staf Humpup. Yang pertama ada Izan Falah, teman-teman. Resen dulu, resen yang namanya Izan. Oke, paling ganteng teman-teman. Izan Falah. Dan selanjutnya ada Fauzia Maharani Putri. Boleh resen Fauzia Maharani? Ada nggak orangnya? Halo, 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 aku. Oke, ada. Halo, Fauzia. Dan terakhir, staff design. Staff yang paling kuat ini, teman-teman. Sendirian. Alicia Raya Aurelia. Boleh resen, teman-teman. Teman-teman, satu doang kan ya? Alicia boleh resen? Alicia, kalau ada. Oke, Ya, ternyata halo. ya. Oke, thank you udah resen. Oke, langsung next aja kita ke penjelasan divisi-divisi masing-masing. Nah, di divisi dokumentasi, ya udah gitu aja sih penjelasannya. Divisi yang bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan dokumentasi setiap kegiatan divisi ini bertanggung jawab terkait after movie setelah grand closing nanti. Nah, ya udahlah job desk-nya ya foto-moto, motret-motret, inti simpel aja dokumentasi moto-moto. Nah, tapi kalau misalkan ditanya apa aja sih yang bakal difoto-foto, Bang? Apa aja sih? Nah, jadi kalau misalnya dari tanggal sekarang, mungkin ke depannya kita pertama akan foto-foto terkait feeds kepanitiaan kita ya kan. Kita akan dokumentasi, kita akan perkenalkan ditaruh di IG, di feeds IG kita ya kan, dari PU, PO, VPO dan juga pengurus inti dan juga BPH dan staff-staffnya teman-teman. Terus habis itu selanjutnya kita bakal ngadepin grand opening
diikuti sama workshop dan juga perlombaan ya, dan ditutup sama grand closing. Nanti untuk informasi terkait lebih detailnya bakal diinformasiin seiring berjalannya waktu gitu. Udah sih itu aja. Tugasnya memotret-motret. Selanjutnya ada divisi humpuk bakal dijelasin sama PJ-nya teman-teman. Halo, selamat suara aku kedengeran nggak ya? Kedengeran. Oke, thank you. Ya. Kita lanjut ke divisi Humpop. Di sini aku jadi WPJ, WPJ-nya Humpop karena PJ-nya sekarang sedang berhalangan hadir. Jadi sedikit penjelasan aja. Humpop ini kita terkaitnya dengan konten-konten media sosial. Jadi kita megang Instagram, megang TikTok, megang Twitternya OIM untuk tahun ini. Nah, di sini kita Humub itu yang ngepublikasiin semua desain-desainnya dari divisi desain gitu. Jadi job desk kita itu pertama kita bikin konten yang pastinya seru banget karena konten kita, nari, nari dan komedi abis. Kalian bisa ngecek di IG-nya, IG Reels-nya OIM. Terus kita ada publikasi konten, feeds, reel, dan yang sekarang nanti kalian akan masuk live report-nya di story-nya OIM. Di check out ya guys. Sama kita tuh mencari media partner. Dimana kita update sekarang kita media partnernya udah dapat 5. Semua tepuk tangan. This is hard work guys. Semua tepuk tangan. Yeay, keren. Nah ya itu fotonya gue banget tuh. Oke. Bentuk tempat-tempat. Oke, sekitaran humbug gitu aja. Paling nanti untuk job desk masing-masing staffnya akan dikabarin lagi lebih lanjut untuk ke staff-staff kita. Terima kasih semuanya. Boleh lanjut? Terima kasih bidang HPDD, divisi desain, divisi dokumentasi, dan humpub. Keren-keren banget, apalagi PPT-nya. PPT-nya sangat amat Menggambarkan. unik banget. Ya, semangat ya teman-teman untuk mengerjakan job desk-nya. Oke, ternyata kita udah masuk ke sesi penutupan nih Kak Anin. Kayaknya udah semua. Oh ya, satu lagi yang belum. Ada bidang keuangan. Kita lupa ada bidang keuangan, guys. Udah siap belum nih bidang keuangan? Tadi harusnya dia di pertama, tapi karena ada kendala, jadinya kita taruh di akhir. Teman-teman. Teman, oke. Silakan operator. Halo semuanya. Sekarang di divisi percuanan ya, ada divisi sponsorship dan fundraising. Boleh next. Next. Bang, next. Bang. Next, Bang. Udah. Oke. Di sini anggotanya kita berempat aja. Gua, Ila, dari filsafat. Naik, anggota. Nah, sip, anggota. Gue Ila sebagai treasurer dari Filsafat 24, lalu ada controller kita, Chelsea, terus staffnya ada 2, ini staffnya staff sponsorship, jadi fundraising tuh nggak ada staff ya guys. Staff sponsorship ada Safana sama Bila gitu. Next. Nah, di sini ada divisi fundraising yang tidak punya staff itu. Jadi fundraising itu garda utama pencarian cuan, karena cuan kita masih sangat banyak yang harus dipenuhi. Jadi kita danusan for life. Kita harus danusan banyak-banyak biar duitnya terkumpul. PS, mohon maaf karena kita nggak ada staff, jadi mohon nanti untuk
PO ke depannya dan mungkin ada beberapa CFD yang harus dilakukan. Mohon bantuannya ya guys. Untuk selanjutnya akan kami komunikasikan. Kami juga terbuka untuk kritik dan saran untuk danusan ke depannya. Thank you. Next. Oke, sekarang divisi sponsorship. Jadi kita bertugas untuk mencari sponsor-sponsor yang potensial untuk bisa kita reach out. Komunikasi adalah kuncinya karena kita rawan di ghosting, jadi kita nanti akan komunikasikan secara berkala kepada sponsor-sponsor yang udah kita cari tadi. Terus kita juga punya kewajiban untuk memenuhi hak dan kewajiban untuk sponsor-sponsor agar mereka punya relasi dengan OIM yang lebih baik. Jadi kedepannya OIM kalau bisa sponsornya udah pasti ada lah. Jadi tolong doain semoga kita dapat sponsor ya guys, biar nggak usah danusan lagi. Oke, next. Udah gitu aja dari divisi keuangan. Thank you semuanya. Salam kenal ya. Thank you Ila, salam kenal juga. Oh iya, sorry. Oh iya, tadi lupa ada divisi yang kelewat, yaitu divisi desain. Boleh PPT-nya Opras ditampilin. Ya, jadi uh, kenalin aku Fai sebagai wakil penanggung jawab divisi desain. Di divisi desain ini sesuai namanya, divisi yang bertanggung jawab atas keseluruhan kebutuhan desain. Mulai dari desain feed sosmed, logo, maskot, banner, virtual background, dan masih banyak lagi ya. Untuk job desk-nya itu tentunya cuma ngedesain, dan lanjut ngedesain lagi ya. Sekian dari divisi yang tadi kelewat ya. Maaf ya, Faye, udah belum ini? Udah aman. Oke, udah aman ya. Berarti udah aman semua nih teman-teman. Nggak ada yang ke-skip lagi ya. Oke, karena udah semua, kita udah di penghujung acara. Yeay, semoga nggak ada yang ke-skip lagi ya teman-teman. Kita itu dulu nggak sih, dokumentasi dulu. Oke, sebelum kita bubaran, bubaran. Kita dokumentasi dulu ya teman-teman. Dari Opras bisa screenshot nggak? Bening Mei or Opras. Kenapa ndak gue habis error? Aduh. Oke, sorry. Apa ndak? Ini apa namanya? Screenshot bisa nggak? Bisa. Oke, hitungin ya Mei. Berapa slide? Guys, jangan lupa on cam yang Ingat dah jangan gue. Tuh, wifi gue lagi error. Nggak bergerak kalian cuy. Bening bisa nggak Bening? Guys, ada yang bisa screenshot nggak? Opras SS nggak bisa Opras. Opras. Opras nggak bisa dulu soalnya kan emang ada kendala kan. Oh iya, sorry. Sorry ya Opras. Windows
Oke, kita mulai ya. Yaudah, kita yang SS, oke guys. Ayo dari slide Jangan lupa on cam ya, nggak on cam. dan gaya oke. Gaya Gaya O, O. biar OIM. Gini, gini aja gini. Gimana? Oke, gini ya guys, gini. Sakit. Satu, ini slide satu ya. Satu, 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 dua, tiga. Bentar. Tahan. Oke. Sekarang slide 2. Ini yang nggak on cam kelihatan loh. Tapi Ayo, itu dulu loh. satu, slide 2 ya. Satu, dua, tiga. Oke. Udah guys. Terima kasih untuk teman-teman semua dan staf-staf dan selamat datang di OIM. Semoga acara kita berjalan lancar dari mulai grand closing, perlombaan sampai grand opening, perlombaan sampai grand closing. Semoga semuanya lancar dan kita bisa sukses jalanin OIM 2025 bareng-bareng. Terima kasih semuanya atas waktunya. Dan selamat bertugas. Selamat bertugas teman-teman. Bye-bye. Selamat teman-teman. Makasih MC, makasih Tugas. Terima semuanya. kasih teman-teman staff. Yang staff boleh keluar ya. Baru Indomie Bangladesh. Kolaborasi viral. Blog